memang kita akan menghadirkan sosok ulama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita di sini mau tanya-tanya. Intinya pertama dengan Roy Surya. Perkenalan dulu lah ya. Ini dari jajaran pengurus MWCNU Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Jenengan sebagai Roy Surya. Ya, Nggih. Terus Tanfidiyah. Ya, assalamualaikum. Terus beliau selaku mustasar. Beliau juga selaku sekretaris MWC. Waalaikumsalam. Sekretaris 2 periode. Oh iya. Ini pengurusan MWC sudah berapa lama ini, Pak? Ya, sebelumnya memperkenalkan ini pada malam hari ini kita berkunjung ke NU Media Studio Jati Agung. Seluruh pengurus ini lengkap ini, alhamdulillah. Saya sebagai Surya, Tanfidiyah, Mustasyar, sekretaris dan periode nih. Mau khidmah terus. katanya sampai mati gitu. Mau khidmah terus. Dalam sekretaris sampai mati. Ya. Nah, Katanya di pengurusan NU itu Mbah Hasyim punya slogan, sapa wong gelem ngurusi NU bakal tak akui santriku dan anak cucunya akan didoakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Oke, itu Pak. emang ini. Ya. Ini Pak Mbah Yai, ya. Oke. Mbah Yai Mas Duki. Ini sebentar lagi kan akan ada katanya Hari Nasional, yaitu Hari Santri yang bertepatan tanggal 22 Oktober. Sebentar lagi. Ini tanya-tanya dulu lah masalah Hari Santri. Jadi pertama, ini datang di podcast spesial Hari Santri ya, bersama kami dari panitia, mewakili lah pelaksanaan Hari Santri Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Insya Allah Hari Santri ini rame tidak, Pak? Ini menggarisbawahi tadi ya, dari pertanyaan ini sebenarnya bukan bertepatan ya. Emang 22 Oktober itu udah ditentukan, bukan bertepatan. Emang setiap 22 Oktober itu pasti ada Hari Santri. Jadi enggak bertepatan. Jadi memang itu udah diresmikan oleh pemerintah Indonesia yang dulunya belum pernah ada. Jadi alhamdulillah itu adalah barokah dari santri. Mungkin itu adalah salah satu barokah dari tadi yang jenengan singgung tadi, bahwa kita ingin diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim. Mungkin lewat Hari Santri itu kita bisa mengenang istilah resolusi jihad itu. Nah, untuk terkait Hari Santri ini memang kita MBCNU yang mengadakan kegiatan yang diberi tanggung jawab amanah kegiatan Hari Santri itu khususnya di Kecamatan Jati Agung. Nah, untuk itu kegiatan itu tentunya sangat luar biasa dan itu sudah dibentuklah susunan kepanitiaan yang untuk hal ini alhamdulillah beliau Pak Misman yang ditunjuk menjadi ketua panitia Hari Santri Nasional 2025. Begitu. Langsung tadi katanya ditunjuk panitia. Padahal beliau tadi mustasar. Mustasar itu lebih tinggi jabatannya apa lebih rendah dari Roy Surya? Ya, kalau jabatan sih ya lebih tinggi daripada jajaran Surya. Namun
energik beliau ini masih muda, jadi sangat semangat. Makanya kita ya udah Pak Misman aja jadi ketuanya. Alhamdulillah beliau dengan legowo karena jiwa khidmatnya ke NU itu luar biasa. Jadi dengan mungkin keterpaksaan dia mau. Tapi insya Allah ketua panitia ditunjuk dengan semangat lah ya. Keterpaksaan yang ikhlas lah. Iya. Terus nanti acara Hari Santri ini akan ada hadir tokoh-tokoh yang tokoh nasional siapa yang dihadirkan gitu untuk coba ini masa terkait dengan hal itu ya, ini sudah saya serahkan ke panitia bagaimana pengaturannya, siapa yang akan didatangkan, beliau yang sudah saya tugaskan. Cuman ya kalau tanya dengan saya ya saya kutip sedikit, memang kita akan menghadirkan sosok ulama besar dunia yaitu Yai Said Agil Sirot Abuya. Beliau itu dulu pernah jadi ketua PBNU ya. Insya Allah luar biasa. Insya Allah lah ya, sukses lancar. Amin. Mudah-mudahan. Terus di tanggal 22 Oktober itu prosesi acaranya apa ini? Apa saja? Biasanya rangkaian kegiatan. Ya tadi sebelum ke sini kita juga sudah bincang-bincang di kantor MBCNU dengan Pak Tanfid, dengan panitia. Semua pengurus itu sudah musyawarah bahwa nanti juga di malam harinya akan direncanakan istighosa, yang di situ akan dihadiri seluruh pengurus MBC dan ranting-ranting dan dihadiri oleh warga sekitar itu untuk doa bersama. Tentu apalagi kejadian yang terkini ya Mas ya, itu terkait dengan Pondok Al Husini itu banyak syuhada yang jadi kita berdoa untuk beliau-beliau yang istilahnya bukan korban sebenarnya, syahid. Itu malam Rabu ya. Untuk pelaksanaan itu kira-kira di mana? Ditempatkan di pondok, apakah dipusatkan di mana? Nah itu bisa Pak Misman sebagai ketua panitia Pak bisa menjelaskan. Oke. Ya selaku Rois Suryahnya. Iya. Sekarang pindah, saya mau tanya dengan ketua Tanfid ya. Untuk adanya Hari Santri ini sudah persiapan sampai kemana? Sampai mana? Terus ya butuhlah jenenge dana, tidak lepas dari dana. Pertama saya langsung aja bertanya dengan Tanfid ya, sampai mana persiapannya? Ya alhamdulillah persiapan kita untuk masalah HSN yang sebentar lagi dilaksanakan sangatlah luar biasa, dan alhamdulillah persiapan untuk masalah taruh dan semuanya yang akan dibutuhkan yang digunakan untuk HSN itu sudah tercukupi, dan alhamdulillah Ahad besok kita akan melaksanakan gladi bersih dan pemantapan finishing untuk menyikapi hari yang luar biasa ini, hadiah untuk para santri yang ada di Indonesia ini. Jadi mudah matang persiapannya. Terus motivasi dan semangat apa yang untuk menyemangati kepada panitia nanti? Ya kita untuk panitia kita apresiasi dan ucapkan terima kasih. Kita harus bergerak terus tanpa lelah, karena di NU ataupun Hari Santri itu ikhlas beramal rela memberi, itu kita takbirkan dalam hati, kita tanamkan di dalam hati. Mudah-mudahan segera jerih payah kita juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya ada pelantikan juga. Alhamdulillah itu ada 21 desa. Insyaallah hari itu juga kita lantik. Hari yang spesial itu anak ranting, pengurus ranting yang ngelantik dari yang dirawi oleh Mbah Kiai Haji Said Agil Sirot Al-Buya itu tadi. Jadi luar biasa ini. Ini berkat tidak lain tidak bukan ya, tujuannya karena panitianya juga luar biasa dan didukung semua pihak. Dari beberapa pihak. Terima kasih.
Iya, iya, iya. Untuk selanjutnya saya mau arah ke panitia. Sebagai ketua panitia katanya jenengan sebagai mustasar. Kok dengar-dengar juga saya itu jenengan katanya jadi anggota dewan kok. Sudah anggota dewan loh jenengan. Jenengan itu ini langsung aja ya, saya tanya. Saya dengar-dengar jenengan itu sebagai anggota dewan kok mau apa gimana ya? Mau berkhidmat terus sebagai ketua panitia. Padahal ketua panitia itu sangat luar biasa sibuknya. Satu ya tenaga, pikiran, dana dan lain-lain. Yang saya tertanyakan mengapa satu Bapak Dewan ini mau jadi ketua panitia. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya ngobrol-ngobrol seger ini. Menjadi motivasi saya tentunya. Walaupun saya anggota dewan itu kan perwakilan ya jabatan politik. Iya, iya, Tapi ada sisi lain yang melekat dalam diri saya itu selaku kader NU. Dan maafnya ngomong saya pernah nyantri dikit-dikit kan gitu. Iya, Nyantri iya. dengan Bapak Sutaji di Marga Agung itu walaupun hanya sehari, tapi itu jadi motivasi kuat untuk diri saya. Artinya sifat taat perintah dengan ulama itu tetap saya jalankan. Iya. Itu motivasinya. Ya ada lagi ibaratnya gini Pak. Dalam hidup saya itu punya prinsip yang diajarkan orang tua saya itu konsep hidupnya itu dalam berorganisasi. Karena kita mau khidmat di NU itu pola pikir itu apa yang bisa kita berikan untuk NU, bukan apa yang bisa kita dapat dari NU. Masya Allah. Iya, iya, iya. Sehingga itu jadi motivasi itu tentunya jadi energi kuat dalam diri saya kan gitu. Tapi jadinya kuat itu tentunya atas dukungan rekan-rekan juga. Iya, iya. Nek senggel ini betul kuat Pak ya. Iya, Masya Allah. Kan gitu. Itu yang mendorong saya kenapa harus mau kan gitu. Dewan itu jabatan politik dan itu bukan jabatan abadi ya kan, bukan jabatan abadi. Tapi kalau yang melekat di dalam diri itulah yang bisa kita pegang. Mudah-mudahan barokah di Amin, NU amin, amin. bisa membawa saya untuk bisa meniti hidup bisa Amin. lebih baik lagi. Masya Allah. Untuk motivasi jadi Luar panitia. Luar biasa. Jadi untuk dewannya sementara ditaruh dulu. Ya, setidaknya harus dikasih apresiasi. Butuh kita contoh. Terus selanjutnya yang saya mau tanyakan lagi, kesiapan sampai mana untuk acara Hari Santri, Pak Ketua Panitia? Kesiapan sudah mendekati finish. Kita sudah prepare matang untuk dari penjemputan, pengawalan, transit, dan untuk pelaksanaan acara itu rundown acara sudah ada, petugas upacara juga sudah fix, sudah kita siapkan semua. Itu atas gotong royong bersama, perlengkapan untuk sarana Hari Santri sudah kita sudah kita selesaikan. Kemudian mengenai support yang lain tentunya sambil berjalan ya kan gitu, mengikuti suasana aja kan gitu. Kalau masalah perlengkapan seperti ubur rampe dalam kegiatan itu sekarang ini sudah fix, sudah ada semua. Alhamdulillah. Prepare lokasi sudah ada dan insya Allah besok pagi di hari Minggu tanggal 20 ya 19 kita sudah gladi untuk persiapan agar acara itu bisa lebih tertata biar lebih sempurna. Terus untuk peserta apa ya? Petugas-petugasnya itu melibatkan dari pondok-pondok apa sekedar jajaran yang dari panitia apa ya? Dari pengurus apa-apa itu dari mana, Pak? Iya, artinya karena ini momennya Hari Santri tentunya tidak lepas dari santri. Jadi paskibraka ya pakai santri. Petugas-petugas rata-rata semua adalah melibatkan santri. Dan kegiatan itu tidak terlepas dari
dari santri itu sendiri, karena memang momennya hari santri. Santri, iya. Tapi kalau peserta keseluruhan yang hadir itu insya Allah seluruh Banom NU kita hadir, kita rawuhkan semua kan gitu. Karena memang ini hari rayanya kita lah, hari rayanya santri kan gitu. Hari rayanya santri. Mudah-mudahan juga ini sebagai apa namanya ya, media atau lebih tepat dikatakan momen kita untuk konsolidasi dari pengurus MWC dan seluruh Banom begitu kan gitu. Kayaknya sepertinya agak berat ini menyatukan ini, ruwet kayak ini dipikir ini ruwet gitu. Bisa. Enggak apa-apa. Kalau selagi ruwet itu memang dinamika kan gitu. Yang penting kita nikmati prosesnya kan gitu. Karena untuk jadi lancar dan sukses itu kan butuh proses kan gitu butuh proses. Tentunya ini akan kita nikmati yang hal-hal seperti itu kan. Dari zaman Mbah dulu ya, ibaratnya Mbah Hasyim Asy'ari pun sedemikian kan itu. Kalau saya pernah mendengar cerita Mbah Gus Dur dulu tak jadi ketua PBNU, itu mau keliling Indonesia kan harus kerja dulu di Belanda kan itu. Cari duit dulu kan gitu. Terus baru untuk beli mobil second keliling Indonesia pakai mobil beliau dan hasil karya sendiri kan. Itu jadi motivasi saya kan gitu. Jadi motivasi kita kader-kader NU di Jati Agung tentunya kan gitu. Artinya dengan keterbatasan kita, kalau ada tekad yang kuat pasti jalan. Amin. Terus untuk tempat Pak difokuskan di mana itu? Tempat karena ini perdana untuk MWC periode ini yang pertama, memang sudah jadi adat kita untuk sinkronisasi dengan Umaro kan begitu. Iya. Artinya kita fokuskan di Kecamatan Jati Agung, di lapangan kecamatan, dan kita melibatkan Umaro yaitu pemerintah karena memang NU itu tidak pernah lepas dari pemerintahan kan gitu. Karena kita itu tidak ada sejarahnya kita itu berkegiatan sendiri tanpa melibatkan pemerintah kan gitu. Insya Allah di Kecamatan Jati Agung. Terus ini kan pelaksanaan jenengan sebagai ketua panitia. Ini kan pasti tidak lepas dari biaya ya. Acara Hari Santri kata Roy Surya Tanfidiyah. Acara Hari Santri ini kan pasti tidak lepas dari biaya, adanya agenda, dan apalagi mendengarkan tadi Roy Surya akan kedatangan pengurus besar Abuya Agil Syiron. Itu biayanya itu maksudnya ya tidak lepas lah dari biaya. Apakah ditanggung dengan jenengan sendiri, apakah dari pondok-pondok itu, apakah dari mana-mana itu gimana Pak? Nah ini kalau masalah biaya itu kita melibatkan semua unsur. Semua unsur kita libatkan, baik itu Muslimat, Fatayat, MWC sendiri, itu kita libatkan semua dengan dan tokoh-tokoh berpengaruh di Kecamatan Jati Agung kita libatkan. Alhamdulillah berkat komunikasi yang baik ya, insya Allah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya kalau dana itu biaya ya, biaya yang jelas nggak perlu biayaan, insya Allah terkondisi lah. Tapi untuk pondok-pondok ini pasti tidak ada bahasanya tarian. Nah, alhamdulillah. Jadi untuk tahun ini ada spesial. Kalau tahun kemarin itu kita membebani pondok dengan anggaran berapa tahun kemarin kita? 250.000 ya. Tahun ini alhamdulillah kita berusaha untuk tidak membebani pondok pesantren kan gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin panitia itu untuk bisa mempersiapkan itu semua, tapi tidak memberatkan ke kiai pemangku pondok kan begitu. Ya ini mudah-mudahan kita berinovasi untuk tahun depan. Mudah-mudahan kita sudah ada kemandirian usaha di NU-nya kan gitu. Artinya mungkin hanya dari sponsor atau dari bisnis yang kita kelola, usaha yang kita kelola di NU nanti, mudah-mudahan itu bisa untuk mengcover anggaran-anggaran hajat-hajat besar seperti ini, insyaallah. Ini dari tahap perencanaan lah kita bangun dari semua lini kan gitu. Salah satunya adalah usaha di NU kan gitu. Masya Allah, pantas rupanya MWC ini ada misi. Tapi setidaknya ya untuk mengangkat marwah pondok-pondok yang bahasanya tidak dimintai
Tapi kalau misalkan pondok ada yang mengasih itu, memberikan untuk acara kontribusi acara besok itu diterima apakah tidak, Pak? Oh, kalau umpama sukarela ngasih ya nggak boleh atau sampai nggak diterima kan gitu. Pasti diterima. Diterima. Iya iya Karena iya. kan Iya. ada, ya maaf ya Mbak Yaya, karena kan gini, ada pondok itu yang baru jalannya separuh napasku kan gitu. Ada yang Seperti lagu ini. Ada yang memang belum jalan 100% dari masih rintisan. Artinya untuk menghidupi roda pondok aja masih apa namanya ya, masih agak apa namanya sederhana. Artinya itu kan biar tidak menjadi beban moral untuk mereka, artinya tidak membebani biaya tadi kan gitu. Tapi bagi mereka yang apa namanya ekonominya bagus, pondoknya sudah sejahtera, ya tentunya wong ini momen mereka juga untuk kontribusi ya. Oh iya, jangan sampai ditolak kan gitu, jangan sampai ditolak karena kesempatan untuk amalia beliau kan gitu. Terus dengar-dengar tadi kan untuk acara peringatan Hari Santri akan dihadiri oleh beliau Abuya Akil Syirot. Beliau kan selaku pengurus PBNU periode 10 tahun itu ya. Abuya. Momennya ini gimana bisa menghadirkan beliau, Pak Ketua? Apakah kok ya pas kesempatan juga loh jenengan sebagai ketua panitia MBC Perdana ya, MBC Perdana maksudnya MBC baru ya, periode 2025-2030 oh, periode ini. Udah domisioner ya yang Sudah Ya. Itu kalau dijelaskan wah sulit karena berat, susah sebenarnya. Cuman gini aja, simpel aja. MBC Jati Agung ini sekarang baru ini kejatuhan bulan. Masya Allah. Jadi sunatnya bener. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, beliau selaku dewan dari fraksi PKB ya Pak, alhamdulillah jadi dewan terus ditunjuk, wah masya Allah. Tapi nggak terpaksa ya Pak. Ya alhamdulillah. Seneng. Ini wajib untuk dicontoh lah bahasanya. Contoh dewan dari kader PKB lagi apa lagi ya perahunya, katanya orang perahunya wong NU kan. Sangat luar biasa. Tapi untuk menghadirkan beliau itu sangat luar biasa loh Abuya ini. Apalagi jenengan ini dalam konsep pikiran saya, jenengan sebagai ketua panitia Pak Dewan hadir di sini, masya Allah barokah bener sepertinya Jati Agung ini. Amin. Terus prosesi acara nanti di dalam ronden acara itu ada upacara juga ya Pak? Ada. Jadi untuk acara kita awali dengan acara upacara Hari Santri ya. Diawali dengan upacara, kemudian kita lanjutkan dengan pelantikan ranting. Nah, karena alhamdulillah di kepemimpinan beliau ini sebagai tanfidia telah sukses untuk membentuk ranting-ranting NU di Kecamatan Jati Agung, dan sekarang sudah valid 21 desa terbentuk, dan ini kita apresiasi lah, ini kinerja yang luar biasa. Kerja cepat termasuknya kan gitu, kerja cepat, jadi apa yang ditugaskan oleh PC itu selesai semua kan gitu. Alhamdulillah selesai kan gitu. Dan setelah pelantikan itu kita adakan pentas budaya, karena ibaratnya NU tidak lepas dari budaya kan gitu. Budaya Indonesia, kita melestarikan budaya juga, karena ada slogan NU itu rahmatan lil alamin. Jadi itu yang menjadi konsep, kita juga harus tetap menjaga budaya, karena itu jati diri bangsa kan gitu. Jati diri bangsa tetap kita lestarikan. Ya alhamdulillah nanti seni budaya itu juga sebagai sebagai motivasi untuk kita warga NU untuk selalu menjaganya, karena ada nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya kan gitu.
jenengan kan sebagai santri, monggo kerso ini jawaban. Untuk ini momen acara Hari Santri, sebelum acara Hari Santri ini ada kata santri itu jadi budaknya kiai katanya. Padahal di situ kalau tidak ada santri itu, waduh, kayaknya gimana ya Indonesia ini kalau tidak ada pesantren. Terus gimana untuk menanggapi apa ya, MBC Jati Agung lah intinya. Momennya ini ya kemarin di Lampung ini sempat ada bahasanya mengusulkan, terus perjalanan lagi akan hadirnya Hari Santri, agenda Hari Santri ini, terus hadirnya Buya. Apakah tidak takut dengan apa ya, benturan-benturan lain? Monggo Pak Panitia. Alhamdulillah kalau mengenai isu-isu yang kemarin itu, kalau bagi kami santri ya, ya tentunya itu tidak mempermasalahkan. Bagi mereka yang ngomong di luar tentang apa namanya, mendiskreditkan santri dan ulama, itu karena mereka nggak paham dan gitu. Karena mereka nggak paham. Tentunya kalau barang nggak paham kan ya wajar ngomong asal maunya kan gitu, nggak punya dasar lah kan gitu. Tentunya kalau memang mereka ngomong tapi sudah masuk dulu, tahu dulu, mungkin nggak akan bilang seperti itu kan gitu. Tapi tidak apa-apa, itu karena memang kehidupan ya, tidak terlepas dari fitnah kan gitu. Memang ini bagian fitnah akhir zaman yang harus kita sikapi dengan bijaksana tentunya kan gitu. Kita tetap tegak lurus, artinya adat budaya yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama itu kita yakini itu yang baik untuk kita. Itu aja intinya. Intinya seperti itu. Tanggapan Roy Surya untuk mengenai kemarin itu gimana? Ya, maksudnya kemarin yang Pondok Al-Husin. Oh kan, yang bahasa. Oh yang, yang santri dianggap budak. Padahal ini kan makan mendekati Hari Santri. Kalau saya sendiri, Mas ya, artinya satu, kalau nggak pernah mondok nggak akan tahu. Yang bilang seperti itu saya yakin nggak mondok, itu nggak pernah mondok dari itu. Selanjutnya budak ya, budak bahasa Arabnya itu bisa ada yang abdun itu kawulo, hamba. Kita hamba ya seperti kita menghamba kepada Allah. Manut kita perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan atau kita jauhi. Kita sebagai santri bahasanya dianggap apapun, bahkan nggak ada sebenarnya sosok kiai menganggap santrinya budak, nggak ada. Itu santri sendiri itu memang memperbudakkan diri di pesantren. Ini memang sebuah kebanggaan. Saya pernah Pak Mas, jadi kita nggak diajak ikut kerja di pesantren aja kita malah merasa nggak dihargai. Jadi seperti itu. Jadi kita malah kebanggaan. Kok di sisi lain kok santri dianggap budak, ya kita berontak. Makanya wajar Indonesia nih goncang banget. Iya. Tapi termasuk mungkin ini dinamika akan menghadapi Hari Santri. Kado mungkin untuk Hari Santri. Tapi luar biasa untuk MBC Jati Agung bisa menghadirkan di dalam prosesi seperti ini, di MBC yang dalam MBC pengurusan baru, terus kok Pak Dewan, jenengan Pak Dewan jadi ketua panitia, luar biasa. Terus hadirnya Buya Gelsirot ini sangat luar biasa. Makanya tadi saya bilang nggak bisa diutarakan Mas, karena kita kejatuhan bulan rasanya. Tapi sampai kemana kesiapan untuk hadirnya beliau itu, ada rasa keberatan atau semangat untuk berupaya, pokoknya seneng lah karena kerawuan beliau itu gimana? Tadi ini sih dari salah satu pengurus MWCNU ada yang begini Mas, kalau nyawa yang harus dipersiapkan disiapkan. Masya Allah, tapi bukan nyawa ayam ya. Tapi identik loh, pasti nih hadirnya beliau ini pasti. Apalagi ngomong nyawa, saya kepikir nyawa itu langsung loh, bab makanan.
Pak Dewan, Pak Ketua. Bab makanan, ngapa ya? NU itu kan tidak lepas dari tumpeng ingkung. Akan hadirnya beliau itu ada kado kan nanti bahasanya untuk prosesi makan itu tumpengan itu ya, pasti tau gimana Pak Panitia sampai mana Pak Panitia? Apakah dari berapa desa itu? Udah jadi budaya kita. NU tidak lepas dari acara makan ya. Makan itu dari wujud syukur sebenarnya. Iya. Wujud syukur kita nikmati karunia dari Allah. Artinya ingkung itu jadi simbol dan tradisi itu hanya ada di Indonesia. Kan gitu. Iya. Ingkung itu hanya ada di Indonesia kan gitu. Tapi insya Allah di momen Hari Santri itu tetap kita wujudkan karena itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam ingkung tadi kan. Nilainya itu dalamnya ya ada hati, rempelo, rasa. Iya. Masuk. Oh ini sangat luar biasa. Ingkung pasti tidak lepas dari kegiatan kita. Pasti ada kan gitu. Dan insya Allah sudah disiapkan oleh Ibu Muslim. Dari kalangan muslimat, Fatayat, Ansor dan semuanya. Masya Allah. Kalau untuk acara-acara NU muslimat pasti terlibat ya. Wah, kalau nggak ada muslimat nggak ada acara makan-makan. Intinya terlibat semua. Iya. Terus untuk apa ya? Ini biasanya sekretaris inilah. Saya mau tanya dengan sekretaris. Untuk kesiapan administrasi itu undangan dan lain-lain, jenengan sebagai sekretaris panitia pelaksana Hari Santri ataukah sekretaris MBC? Sekretaris MBC kayaknya tadi. Iya. Nah, sampai mana itu Pak? Undangan-undangan itu apakah nyampe gubernur? Soalnya gini kan yang hadir ini pernah jadi nomor 1 NU. Bukan nomor 1. 10 besar ulama dunia. Masya Allah. Abu ya itu ya. Iya. Sampai mana ini Pak Sekretaris? Perkenalkan dulu. Ya tadi kan sudah kenalan. Sudah kenalan Mbah Surya. Tapi beliau Misman selaku Mustasar dan ketua panitia. Tadi saya sudah dikenalkan sekretaris. Ya intinya untuk persiapan menghadapi peringatan Hari Santri 2025 ini ya semua lini sudah maksimal lah. Kalau saya tentunya di kepengurusan MBC itu selaku sekretaris dan 2 periode. Ya kalau dengan wakil sekretarisnya malah 3 periode. Insya Allah 2 periode ini selaku sekretaris. Kalau untuk persiapan administrasi ya semuanya sudah bersinergi. Itu sekretaris kepanitiaan pelaksana itu sudah ada sendiri dan selalu kita pantau dan kita bergerak bersama. Ya intinya kalau untuk undangan-undangan itu sudah clear. Kalau kita ini undangan itu untuk kecamatan itu sudah clear semua. Untuk pemangku pondok atau pengasuh pondok pesantren, kemudian keluarga besar, dalam hal ini keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di lingkungan Jati Agung itu sudah clear semua. Itu. Ya mungkin untuk persiapan administrasi kita sudah clear karena memang semuanya sudah bekerja sama, sudah maksimal lah. Nanti ya ada pertemuan-pertemuan kembali. Nah, ini kan Hamin 3 ya. Iya. Hamin 3 kita di 22 Oktober itu ini adalah mungkin nanti bagi kami semuanya khususnya pengurus MBC dan kepanitan itu merupakan hari-hari yang sangat sibuk. Tentunya akan mematangkan segala persiapan-persiapan baik untuk di lingkungan pelaksanaan ataupun ya dalam penyambutan beliau Abuya Said Akil Sirot itu sendiri. Semuanya sudah dipersiapkan, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan ini nggak lepas dari sinergi dari keluarga besar kita yang ada di Jati Agung, keluarga besar Nahdlatul Ulama khususnya
ya yang ada di Jati Agung, dari lembaga dan banom yang ada, itu semuanya saya merasa sangat gembira, karena intinya mereka itu ya semuanya bersemangat menyambut perayaan, ya istilahnya kan ini lebaran lah, seperti hari Lebarannya raya. santri. Benar-benar. Mereka itu bergembira dengan adanya peringatan tersebut. Jadi semuanya menyambut dengan gembira, sehingga semuanya itu bersemangat dalam menyambut hari santri. Mudah-mudahan dalam peringatan ini santri bangkit untuk menguatkan bangsa kita ini. Amin. Amin. Terus untuk undangan-undangan itu sampai mana Pak Ketua Panitia dan Sekretaris itu? Maksudnya ngundangnya itu apa cukup undangan cukup kecamatan, sedangkan ini kan yang hadir apa ya? Beliau lah, aku ya, Syed Akil Sirot. Itu pasti undangan itu apakah cukup nyampe kabupaten atau ini ngundang-undang unsur muspika apa Ya. gitu Pak? Iya, kalau Uspika kita pastikan kita undang semua kan. Tapi kalau apa namanya, kabupaten, karena ini berbarengan dengan hari santri ini kan bukan tempat kita bukan. juga kan. Artinya karena kita sudah koordinasi kemarin dengan PCNU, artinya acara PC yang levelnya acara hari santri yang levelnya kabupaten itu akan diadakan di Candipuro. Nah, artinya kita untuk momen HSN ini sekupnya Jati Agung, tapi tentunya tidak mengurangi keagungannya kesakralan acara itu tersebut. Cuman kita akan sampaikan undangan itu insya Allah sampai ke tingkat gubernur provinsi ya. Provinsi. Masya Allah. Provinsi, kabupaten tetap kita undang kan gitu. Masalah nanti yang hadir itu syukur bisa kerawan bupatinya atau gubernurnya, itu memang rezeki kita kan gitu kan. Iya. Tapi kalaupun tidak, setidak-tidaknya kita santri merasa berbangga lah bisa kerawan Mbak Syed Akil gitu. Tidak menghilangkan esensinya kan gitu. Gubernur, wakil gubernur Lampung kan santri juga. Musuhin. Santri tuh. Wah. Kalau hadir ke sini ya wajib. Tapi ya setidaknya ya karena beliau dewan dari PKB ya berupaya lah ya. Masalah Mudah-mudahan. usaha itu bahasanya usaha, masalah realisasinya ya itu ya nanti tinggal lihat lah ya. Terus untuk acara pelantikan ini apakah semua dari pengurus, maaf saya mau tanya, untuk pengurus ranting itu tingkat desa, pengurus ranting itu ada berapa puluh orang? Monggo Pak Tanfit. Jadi setiap ranting itu minimal itu 17 personil. Minimal berarti paling banyak Ada yang 25, satu desanya ada yang 25. Jadi kita hitung dikali 21 desa itu ada 382 sekitaran. Itu yang mau kita lantik hari itu pula. Jadi luar biasa banyak juga itu. Terus gimana caranya itu untuk upaya orang-orang untuk mempositifkan hadir. Positif hadir. Alhamdulillah, walaupun ada undangan secara tertulis instruksi, saya kemarin juga dengan Wakil Tanfit itu memang langsung turba mengundang hari itu nanti diwajibkan datang. Jadi langsung turba juga kita ke pengurus ranting di desa masing-masing. Tapi untuk koordinasinya sampai untuk koordinasi ini tingkat MWC ranting. Yang ranting itu dari kecamatan apa dari mana? Apakah Abuya itu yang akan melantik? Dari PC. PCNU. Ya, dari PCNU Kabupaten Lampung Selatan itu. Itu yang melantik dari jajaran Tanfidiyah apakah Rois Surya? Dari Surya tentunya, karena dari Pergub ini adalah dari Kepolres NU itu Surya adalah
yang tertinggi. Jadi beliau yang nanti melantik sekaligus insya Allah memberikan pembekalan untuk pengurus. Oh iya, iya. Pelantikan ini posisinya tetap masih dalam ronde acara di hari santri itu juga ya. Jadi gini Mas, Udah ini apa namanya, setelah upacara selesai, udah bahasanya upacara ditutup, langsung dilanjutkan acara yang kedua, yaitu acara pelantikan. Berarti ada 2 acara. Semua. Dua acara. Tadi ada yang dikatakan dengan ketua panitia itu acara upacara dulu hari santri, setelah itu pelantikan. Tadi ada katanya acara Pentas seni budaya. Pentas seni budaya itu dipentaskan di tengah-tengah peserta itu ya. Maksudnya peserta apa aja? Jadi artinya setelah selesai upacara pelantikan, terus pentas seni budaya. Apakah di dalam pelantikan itu ada susunan acara sendiri? Apakah digabung habis upacara terus langsung kumpul pelantikan ngono? Ada sendiri karena Ada itu sendiri. adalah apa namanya, acara sakral untuk pengurus ranting. Terus ada sendiri. Nanti juga istilahnya ada memakai bendera merah putih dan bendera NU tentunya. Masya Allah, sangat luar biasa. Piye Pak Dewan, untuk Pak Ketua, jenengan ada nggak pikiran, waduh, piye iki? Gimana gitu, enggak? Ya, kalau kegiatan tentunya pasti akan apa namanya ya, menguras pemikiran tentunya. Cuman kita harus siap dengan segala sikon. Memang didikan, kita dididik jadi kader itu memang harus Gemblengan. bisa, gemblengannya itu harus bisa menjalankan tugas sesuai amanah kiainya NU kan gitu. Nantinya tentunya ini kita jalani dengan gembira. Tapi ada ciri khas yang membuat kita jadi tambah kuat. Kalau umpamanya secapek apapun tapi badan kita masih kuat kan gitu, berarti itu kegiatan kita itu diridhoi Allah kan gitu. Diridhoi Allah. Jadi itu jadi motivasi kan. Jadi motivasi. Nyatanya seperti itu. Jadi walaupun capek tapi nggak kerasa kesel. Berarti kan Dapat sibuk ilmu tapi- baru ya Pak Panji. Iya gitu. Dapat ilmu baru nih, luar biasa. Tapi setidaknya lah. Iya, minimal Barokah, ada Pak. tanda. Insyaallah. Mengapa kok hari santri terus pelantikan ini dijadikan satu? Apakah apa ya bahasanya ini memang bikin momen yang sangat penting apa gimana kok posisi pelantikan ditaruh di sini gitu loh? Oh gini Mas, jadi ini kan hari santri Mas, ini kan sudah saya katakan tadi, ya ini berkaitan erat dengan resolusi jihad. Ya, Nah, Masya Allah. sedangkan resolusi jihad itu kan dikumandangkan oleh si Bahyai Hasyim. Nah, ini kan hubungannya erat sekali dengan pelantikan ranting NU itu. Ranting NU ini bahasanya NU level yang paling bawah sendiri, kekuatan ujung iya. tombak. Akar rumput. Ya bisa diartikan sendirilah arti ujung tombak. Itu Iya. ujung tombak itu jadi penggawa utama. Penggawa utama. Karena yang memang bisa menjaga benar-benar dari sisi kultur itu memang ranting kan gitu, ranting. Jadi memang apa ya, kita harapkan dengan momen ini motivasi yang nanti diberikan, terus ada penyemangat lagi dengan Buya. Setidak-tidaknya Jati Agung ini ke depan justru kita berharap menjadi apa ya, MWC atau KBNU yang menjadi pilot project lah. Seperti KBNU yang contohan, tuntunan. Alhamdulillah. Nah, ini ada kabar gembira juga, kita NU Jati Agung sudah punya NU Media. NU Media ini semoga ini jadi ikon ya, ikon di Lampung Selatan, dan ini mudah-mudahan jadi pilot projectnya Lampung Selatan kan ya. Amin. Dan di sini nanti ya insya Allah dengan adanya media NU ini menjadi media dakwah yang kekinian kan, yang kekinian kan gitu. Artinya bisa masuk bahkan ke kamar-kamar orang kan gitu. Dakwah tapi bisa masuk ke kamar-kamar orang kan gitu. Ini memang luar biasa.
bahkan sambil tiduran orang bisa dapat semua manfaat dari adanya NU Media. Iya. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kata anak-anak muda tadi kan. Nah ini memang betul-betul sarana untuk kita bisa mengikuti kemajuan zaman. Karena begini, intinya kalau kita mau maju dan nggak kalah oleh kemajuan zaman, kita kan harus upgrade kan gitu. Upgrade-nya itu salah satunya ya kita harus bisa mengikuti zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai pokoknya agama kan gitu. Karena agama itu dari awal diturunkan sampai akhir akan tetap sama. Tapi urusan dunia itu akan selalu upgrade kan gitu. Nah begitulah intinya. Tapi setidaknya memang di era sekarang ini memang perang kita itu di media sosial. Betul. Sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi pada NU Kecamatan Jati Agung sudah memiliki NU Media, sangat luar biasa. Ini sudah naik ke Play Store juga loh ini Mas. Oh, Silakan untuk yang Yes. warga NU Bagus. Nadiyin, silakan Bisa download. diunduh atau di-download di Play Store NU Media Jati Agung. Iya. Pasti ya. Silakan. Insya Allah muncul di baris pertama. Oke, mudah-mudahan tambah ramai. terus tambahan lagi lah Ya. intinya. Itu nanti di momen malamnya sebelum puncak hari santri itu kan ada acara tahlil ya. Oh. Ada istighosah ya, Istighosah. istighosah tadi itu kan. Terus itu nanti mendoakan juga enggak untuk pondok pesantren Al-Ghazini. Ya, kita kan sebagai orang Nahdiyin ya setidaknya ya katanya ada partisipasi. Misalkan tidak pakai uang, harta, pakai doa, tenaga. Kalau tidak, misalkan tidak pakai tenaga ya pakai doa. Nah, ora iso ya meneng lah sama itu nih kayak. Ya itulah ya hadis, kata-kata orang bijak, kata-kata orang soleh itu yang pernah saya dengar itu ya, orang miskin berjuang dengan doanya, orang kaya berjuang dengan hartanya, para kiai, orang alim-alim berdoa dengan ilmunya dan istighosahnya. Jadi insya Allah malam hari itu, malam Rabu itu akan diajarkan istighosah, doa bersama. Bukan hanya untuk pondok pesantren yang Dari Jati Agung. yang seluruhnya, bahkan bahasa itu kan pasti ada kaum muslimin wal muslimin. Juga untuk Indonesia berarti, Semua Pak, ya? untuk Indonesia lah. Memang tahu, wong NU ki ora pelit to. Sangat luar biasa memang MBC NU Kecamatan Jati Agung mengapresiasi. Saya mengapresiasi sebagai host. Jadi mengapresiasi momen ini sangat luar biasa hari santri. Beliau sebagai ketua panitia mungkin ya di jajaran pengurus MBC NU, di situ acara hari santri sekaligus momennya pengajian dulu ya. Pengajian dulu apa? Kirim doa dulu ya, Pak. Istighosah. Habis itu paginya acara upacara. Setelah itu pelantikan ranting Kecamatan Jati Agung 21 desa. Setelah itu nanti ada atraksi pentas budaya ya. Sehabis itu nanti ada acara lagi tausiah. Pentas budaya itu ada juga ini loh Mas, atraksi dari Banom, Pagar Nusa. Ya pasti. Kira-kira apa aja Pak Ketua yang Yang ditampilkan? dipentaskan. Nanti ada kita pencak silat dari Banom kita, Pagar Nusa, atraksi bela diri. Iya. Terus ada atraksi budaya kita debus ya. Itu pasti gak lepas Debus ya. itu dari Indonesia. Debus. Nanti kita juga melibatkan TTKDH. Alhamdulillah TTKDH juga kan bagian dari NU ya, bela diri dan seni budaya. Nah itu insya Allah itu bisa pentas nanti. Yang mengeluarkan nanti untuk pentas debus itu dari Pagar Nusa Pak, dari mana? Itu alhamdulillah kita ada keluarga besar kita dari darah Nusantara asli. Masya Allah. Darah Nusantara asli orang Indonesia ya. Asli orang Yang familiar disingkat
DNA itu ya. Oh, DNA. Iya, DNA. Artinya Darahnya sama. kita ada perkumpulan keluarga besar kita yaitu dari DNA yang akan mengkoordinir masalah debus. Iya, iya. Pentas debus nanti itu yang mengkoordinir itu dari DNA. Iya, sangat luar biasa. DNA. Terus intinya saya minta doanya dengan para yai, tidak lepas dari ya intinya mendoakanlah untuk santri-santri yang mati syahid, insya Allah mati syahid ya, yang kena pondok pesantren Al-Ghazini, minta doanya ya setidaknya lantunan Al-Fatihah lah kepada para yai, silahkan yang akan memimpin. Sebelum didoakan ajaan seruan untuk hari santri. Ya, Untuk mengingatkan kembali ini. Ya kalau undangan wis dibagi Ya, moga kalau undangan udah ready, udah semua udah siap. apalagi nyampe Kita- gubernur. Bahkan kita kan udah gladi, kita kan besok pagi udah gladi menurut ketua Ya, panitia. kelihatan juga ini panitia tadi menyampaikan apalagi suasana saat ini lagi mendekati itu positif sebagai ketua pelaksana, ketua panitia. Ya terkait untuk santri-santri yang syahid minggu-minggu yang lalu, kita mewakili seluruh pengurus MBC Kecamatan Jati Agung, Keluarga besar. keluarga besar KPNU ya Jati Agung. Jadi kita ikut berbelasungkawa dan berdoa untuk beliau yang syahid pada waktu itu, khususnya yang di Pondok Pesantren Al-Ghazini. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afiyafu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan terakhir dari ketua panitia atau monggo? Pesannya ya artinya mari kita semangat. Siap. Yang hari santri artinya jadikan santri itu jadi motivasi diri untuk hidup. Artinya taat kita kepada Allah, taat Rasulullah, taat orang tua, taat dawe guru. Iya. Demikian. Iya, Roy Surya. Ada sampai. Ya tetaplah ingat tanggal 22 Oktober 45 karena di situ ada resolusi jihad. Iya. Yang pengorbanan yang sangat luar biasa untuk pahlawan, untuk para guru, muasis, para kiai, para orang luar biasa pengorbanan itu. Yang jadi catatan waktu itu 60.000 nyawa syahid pada waktu itu. Ini Maka itu memperjuangkan. wajar dan sangat wajar sekali kalau pada 22 Oktober kita peringati dan di situ kita adakan istighosah doa bersama. Mengingat-ingat hari santri, resolusi jihad. Sekretaris dulu lah Oh, terakhir. Motivasinya apa? ya intinya dengan momen Hari Santri 2025 ini bisa dijadikan sarana pemersatu. Intinya kalau di KPNU khususnya di Jati Agung itu ya dari semua lembaga Banom itu bisa berjalan bersama, bisa bergerak bersama, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika menuju ke persatuan Indonesia. Mungkin dari bawah nanti akan ke nasional kita tetap bersatu. Oke, makasih Pak Tanfit. Ya ini kayaknya sudah lengkap, saya yel-yel aja. Wah, iya. Ayo kita sama-sama untuk menutup perjumpaan kita. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. NU Jati Agung. Jaya. Barokah lah. Intinya pesan dari host, semoga hari santri Semoga hari santri 22 Oktober tahun 2025 ini
menjadi momen untuk memperkuat sinergi antara pesantren, masyarakat, dan bangsa. Amin. Dari pesantren kita belajar ikhlas, dari santri kita belajar semangat. Memang tadi yang disampaikan Pak Dewan itu santri semangat. Dari NU kita belajar mencintai Indonesia dengan cara yang paling luhur, dengan ilmu dan akhlak. Amin. Gitu. Matur suwun sangat Pak Roy Surya, Tan Vidya, Amin. Pak Terima Mustafa, kasih. Pak Sekretaris. Ya. Mudah-mudahan perjumpaan pada malam hari ini semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata bahasa yang kurang pas, ya mohon dimaafkan. Terima kasih sama-sama. NU sudah besar. Kita masuk di NU itu ya intinya khidmat, derek ulama. Gitu aja. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Terima kasih. Terima kasih.